Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mami Donna di sini sayang. Di mana lagi nih Madon Tarot Channel? Tentunya, bukan lagi cinta sayang. My baby, my bebek, bos. Gimana? Udah pada healing belum? Kalau belum healing, aduh, bingung Mami. Ya. Di sini salam-salam dulu ya. Hai James. Apa kabar kalian? Semoga kalian bisa kasih energi baik di sini dan untuk semua ya. Kasih energi kebaikan di sini. Dan salam-salam juga buat keluarga besar Recycle ya. Keluarga besar MDF Recycle dimanapun kalian berada ya. Cinta dan sayangnya Mami kalian semua ya. Yang sudah stay tune dan tetap di channel Mami, semoga energinya tetap dan tidak berubah ya, dan kalian tetap bisa menjaga hati, emosi ya, ego, agar bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan dengan doa yang kalian sampaikan kepada Tuhan, dan insya Allah moga-moga dijabah ya, amin. Yang buat keluarga Recycle yang baru subscribe, terima kasih ya, kalian sudah masuk di rumah Mami Donna, semoga betah ya. Dan juga buat keluarga Recycle di Surabaya ya, buat di Surabaya terima kasih ya. Buat keluarga MDF ya yang sudah memberikan beberapa ini hadiah ya buat Mami ya, hadiah yang begitu indah, semoga bisa bermanfaat untuk semua keluarga Recycle ya. Dan ternyata bergabung di keluarga Recycle, yaitu beberapa card sudah bergabung. Terima kasih AB Surabaya ya. Semoga barokahnya bisa menjadi barokah untuk semua keluarga Recycle dimanapun ya. Rezeki barokah itu seperti air, begitu pula keinginan dan niat dan segala macam hibah itu membuat kalian lebih dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke sayang ya. Hari ini udah minggu keempat cinta ya. Di hari kedua minggu keempat, hari Selasa kemarin kita cerita tentang karakter seorang divine masculine. Bukan lagi kemarin kartunya ini ya. Apa ini? Ternyata Mami Donna punya kura-kura. Aduh, kura-kura ninja coy. Kura-kura ninja ya. Ini ya. Nah, nih. Ternyata ada hadir di sini ya. Wah, ini maskulin hadir di sini. Ini kura-kura ninjanya hadir di sini. Ya. Oke, semoga. Wah, ini elektrik jam ini. Nggak apa-apa ya. Nanti juga nyala sendiri. Tetap bisa ngeliat kan? Ya, iya semua itu plus minus ada ya kan. Namanya manusia bisa hidup, bisa metong juga. Sama, listrik bisa hidup, bisa metong sayang. Aduh, terima kasih Ocha. Ini dikasih kopi nih sama admin. Aduh, kita minum kopi dulu sayang ya. Kopi hitam, kopi nikmat, seperti nikmatnya dikala Mami bisa membuat kalian tersenyum, menangis, bahkan bahagia, terlepas dari semua keresahan, kedukaan, keterpurukan, menanti dan menyongsong yang namanya masa depan, lebih sukses, lebih bahagia, dan tanpa batas rezeki mengalir seperti air. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi dulu sayang. Bismillah ya. Mantap. Enak. Sekali lagi boleh ya?
seruput kecil-kecil ya kan. Ini kalau kalian yang lagi pada minum kopi ikutan juga ya, biar energinya tambah asoy ya. Seruput dulu ya sekali ya. Bismillah. Oke, bisa aja lihat sayang ya. Apa kita menunggu lampu menyala kembali? Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya, kita gelap-gelap sebentar juga biasanya menyala itu. Kayak hati kalian, terang redup nanti terang ntar redup, sama kehidupan maskulin ya, hatinya nyala redup ya. Untung nggak redup langsung metong. Kacau kalau langsung metong, Mam. Iya, kalau langsung metong ya kasihan, banyak doa akhirnya kita. Janganlah ya kan. Buat kalian Mami infoin ya, tolong kalian ya mendoakanlah yang baik. Kenapa sih selalu kalian mendoakannya itu selalu alhamdulillah nyala sekalinya? Terima kasih ya, akhirnya nyala lampunya. Maksudnya Mami itu kalian mendoakan itu yang manis-manis gitu loh, yang baik-baik. Gimana kalau kalian mendoakan yang jelek-jelek, apa bedanya kalian sama karmik? Sama, nggak ada beda. Kalian mendoakannya sama kayak karmik. Jangan sayang, kalau bisa kalian mendoakan itu benar-benar gitu loh, untuk sebuah kebaikan, untuk sebuah DM bisa terbuka hatinya, terbuka pikirannya. Kalau kalian maki-maki terus berarti kalian yang sakit, kalian yang tidak sehat, kalian yang harus diperbaiki. Ya. Percuma kalian mau lihat trader tarot 1 sampai 1000, kalau hati kalian tidak bisa sehat, jiwa kalian masih sakit, nggak ngaruh sayang, percaya. Ya. Akhirnya kalian terkontaminasi hati pikiran kalian. Yang satu ngomong A, yang satu ngomong B, yang satu ngomong C, bukan begini, bukan begitu. Harusnya begono, begini. Nah, tapi kalau kalian memahami isi cerita dari Mami, kalian akan paham. Kalaupun kalian mendengarkan reader yang lain, itu kalian akan mendapatkan satu titik apa yang dimaknakan, bukan sebuah perbedaan. Setiap manusia itu tidak ada yang sama, tapi ambillah garis persamaan daripada inti permasalahan yang kalian hadapi gitu loh. Begitu sayangku. Karena apa? Kita ini ya hidup, misalkan kalian bersama dengan maskulin sudah 10 tahun, ya, 5 tahun, 3 tahun, ya, 2 tahun, setahun, bulanan. Emang kontrakan rumah, Mam. Kagak, kontrakan jiwa. Nah, kalian berseteru, berkonflik, ketemu teman, ketemu saudara, atau ketemu kawan lah. Yang mungkin ketemu teman, kawan, saudara bisa dihitung setelah kenalnya mungkin baru 2 bulan, atau ketemunya baru 3 bulan, atau baru setengah tahun berteman. Terus kalian menceritakan tentang masalah kalian ke mereka, ya. Mereka pasti cuma bilang, memberikan solusinya A, B, C, sampai Z. Contohnya gimana, Mami? Contohnya, misalkan kalian berbicara, curhat dengan sahabat kalian, bilang, gue bingung sama hubungan gue rasanya lebih baik kalau begini-begini terus, gue bakalan bisa maju, gue gak bakalan bisa berjalan dan bertahan, kayaknya gue harus gimana. Dan sahabat kalian yang baru saja kalian kenal, berjalan mungkin 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, bahkan setahun,
Sementara hubungan kalian dengan pasangan kalian sudah masuk 10 tahun, 5 tahun, bahkan setahun, 2 tahun. Teman kalian bilang apa? Sahabat kalian bilang, udah bubarin aja, putusin aja, ngapain, gak ada guna juga lu mikirin dia juga gak ada untungnya buat diri lu, bikin sakit hati aja dan segala macam. Poin baiknya memberikan support. Betul. Poin keduanya adalah dia tidak tahu apa yang terjadi selama kalian menjalani hubungan. Tidak bisa menjudge karena apa? Mereka tidak hadir di saat-saat kalian di waktu yang ke belakang yang berapa tahun tersebut. Karena apa? Kalian belum kenal sama mereka. Kalian belum kenal sama sahabat, atau kalian belum terkontak, atau kalian belum terhubung dengan saudara, apapun bentuknya sayang. Nah itu. Makanya Mami bilang, semakin kalian mencari solusi, mau 1 sampai 1000 orang yang kalian hadapin atau kalian temui untuk mencari solusi hubungan kalian yang ada. Nih Mami kasih tahu, yang ada semuanya macam-macam isinya. Tetapi kalau kalian membawa solusi kalian kepada Allah dan memang benar-benar ikhlas dan benar-benar mau, bukan karena paksaan siapapun, bukan karena siapa-siapa, memang kalian menyerahkan kepada ilahi apapun bentuknya, itu tanpa kalian sadari, insya Allah apapun kalian bisa dapatkan jawabannya. Bisa dalam waktu 24 jam, bisa dalam waktu cepat, tergantung dari ibadah kalian dan amal kalian. Kalau enggak ya sulit. Kadang ada beberapa yang konsul sama Mami, iya kan? Kok Mami masih belum? Kok Mami seperti ini? Kok saya dengar yang lain seperti ini? Kok beda dengan Mami? Mami bilang, Mami hanya membawa pesan. Yang Mami sampaikan kepada kalian, pesannya itu kalian mau jalankan silakan, tidak apa-apa. Mau kalian mendengar yang lain seperti apa silakan, tetapi wajib kalian ketahui, orang yang sudah mempunyai niat, dengan niat yang ingin dijalankan, Tuhan juga melihat. Namanya orang niat, gak ada yang hari ini niat 1 menit jadi, gak ada. Semua butuh proses. Proses itu bisa cepat, bisa lambat, tergantung amal dan ibadah kalian. Terutama hati jiwa kalian. Di mana kalian masih toksik, di mana kalian masih mempunyai racun, mempunyai sebuah dendam. Jangan harap. Walaupun kalian beribadah, walaupun kalian melakukan yang namanya ibadah sesuai kepercayaan kalian masing-masing, tetapi hati kalian masih tidak bersih, Tuhan juga sulit. Mau percaya apa tidak silahkan. Kalau beberapa dari mereka mendapatkan rekonsiliasi, dengan sangat Mami meminta, syukuri, jangan komplain. Bersyukur, jangan komplain. Apapun yang terjadi, apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian terima, jangan komplain. Buat kalian yang belum rekonsiliasi, pahami. Apakah rekonsiliasi itu terbaik atau sebuah pelajaran hidup buat kalian untuk lebih baik lagi. Itu. Jadi kalian tidak merasa kok seperti ini, kok seperti itu. Semua belajar itu proses, nggak ada yang langsung naik kelas. Kita aja hidup, ya, belum dilahirkan pun masih proses. Tuhan pun mengkreatkan kita, menciptakan kita pun pakai mikir, pakai diproses dulu, diseket kalian itu, ya, diseket di sana itu diseket, karena begitu indahnya, begitu sempurnanya, ya, Sang Maha Kuasa menciptakan kita penuh kasih sayang, penuh dengan yang namanya keikhlasan membuat kalian seperti apa.
Dan pada saat kalian diproses, ya, bapak dan ibu kalian menikah, ya, pada saat proses pembuahan, barulah Tuhan memberikan kepada bapak ibu kalian untuk menciptakan kalian. Itu pun dipilih juga mana yang cocok, yang sesuai dengan karakter papa, mama itu. Pada saat kalian sudah di dalam perut dan berjiwa dan bernyawa, itu juga pakai proses selama 9 bulan. Apakah masuk 9 bulan itu masih bisa bertahan kalian berjuang di dalam? Bukan ibu kalian saja yang berjuang, tapi kalian pun berjuang di dalam. Di dalam perut pun Tuhan memberikan setiap manusia dan insannya itu berjuang, bukan tidak berjuang. Sampai dia masa kelahiran, berjuang. Itu loh. Sampai kalian lahir, itu pun masih berjuang. Ada yang bisa bertahan, hidup, ada yang tidak bisa bertahan dalam perjuangannya. Itulah yang Allah ciptakan. Perjuangan seorang insan manusia itu tidak gampang. Sampai kita sebesar dan setua ini dan kalian hidup bersama dan punya anak, bahkan punya cucu, itu juga perjuangan, sayang. Kalau kalian masih saja komplain dengan segala sesuatunya, yaitu proses kehidupan, ya Mami Dona mau ngomong apa lagi? Masa manusia mau enaknya tok? Manusia mau enak-enaknya aja. Lah sementara perjuangannya di mana? Sebagai manusia, dikasih kesulitan bingung, dikasih kesusahan ngomel, dikasih diterpa kedukaan babak belur. Ditarik sesuatu yang paling disayang dan dicintai, ngamuk-ngamuk. Tapi tidak melihat dari diri kalian masing-masing, sudah benar enggak? Kalau kalian hati dan jiwanya masih sakit, mau percaya atau tidak akan mungkin kalian mendapatkan apa yang dibarokahkan sama Allah. Suka atau tidak suka, itu yang terjadi. Mau kalian ngomong dari A sampai Z, kalian mau komplain sampai mana-mana pun, gak ngaruh. Berarti kalian mempersulit pasangan kalian mendapatkan jalan. Karena semua yang namanya maskulin itu lagi tersesat. Orang tersesat baru kalian kasih doa yang ngawur-ngawur, ya tetap aja gimana mau tahu jalan. Ibaratnya maskulin lagi jalan mau menuju rumah gara-gara beli es doger di jalanan. Kok es doger enak, diseruput manis seger, yaitu adalah siapa? Karmik. Akhirnya karena keenaan nambah lagi beli es dogernya. Sekali enak, nambah lagi 2. Nambah lagi es dogernya enak. Ternyata mau mendekati malam, iling mau pulang, lupa gara-gara es doger. Mau pulang bingung karena sudah senja. Ya untung kalau maskulinnya ndak buta. Kalau maskulinnya rabun ayam, piye mau pulang. Nah akhirnya kalian memberikan doa yang tidak baik, bahkan memaki-maki, bahkan berdoa untuk nanti A, nanti B, nanti C. Boro-boro maskulin kalian bisa balik atau bisa menjadi orang yang baik. Contohnya gimana Mami? Ya maskulin mau pulang ketemu orang, jalan menuju ini lewat mana ya? Nanti ada temu perempatan, ada tanjakan sedikit, belok ke kanan. Di situ begitu belok ke kanan kuburan. Tanya lagi, bukan di sini Pak, Bapak salah, Bapak melewati simpang 4, nanti simpang 4 ketemu pengkolan, dekat sana, ke sana ternyata ketemunya apa? Kafe. Malah nongkrong duduk. Nah itu. Tapi kalau kalian mendoakan yang baik, mendoakan semua dengan keikhlasan, terserah maskulin mau
kembali sama kalian kah, tidak kembali sama kalian kah, atau berbahagia dengan karmik kah, doakan yang baik, semua yang baik. Mendapat hijrahnya mereka, mendapatkan hidayah yang baik, doakan yang baik-baik. Sehingga tadi maskulin yang tadinya nongkrong kesetop di kafe, tiba-tiba masuk masa azan. Masuk azan Isya. Sudah malam kan? Ternyata kafe yang ditempati itu tidak jauh berapa rumah, di situ ada masjid. Bukan masjid lah, seperti surau. Dan di sana dia ketemu dengan siapa, Mami? Ketemu sama orang yang sama-sama ingin sholat jemaah di sana. Dan ditanya dari mana, maskulin? Waduh, saya juga bingung kalau ditanya dari mana. Saya mau pulang ya bingung, Pak. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Sholat aja kita sama-sama, insya Allah dikasih jalan sama Tuhan. Allah memberikan jalan untuk pulang. Nanti coba kita lihat. Mungkin beliau bisa tahu daerah mana yang maskulin pinginin. Kalau saya juga orang baru juga di sini. Ternyata dia juga maskulin yang mulai healing. Datanglah maskulin kalian ini. Dan di dalam situ ketemulah The Hermit, seorang yang mempunyai spiritual dengan keagamaan. Ya, mungkin dia sebagai imam besar di situ atau sebagai imam surau, musola, masjid, apapun. Setelah sholat, setelah beribadah ditanya, Pak Kiai, saya mau pulang lewat mana ini? Mungkin beliau, Bapak tahu. Oh, itu dekat rumah saya. Bareng aja nanti pulangnya. Nah, itu loh sayangku. Kalau kalian selalu memaki-maki, mengumpat, apa bedanya kalian memaki diri kalian sendiri? Sama. Itu yang terjadi. Jadi untuk divine feminine, pahamilah. Jangan memupuk sakit jiwa kalian. Sama seperti sakitnya jiwa-jiwa yang tersakiti karena karmik. Harusnya jiwa kalian yang sakit, kalian belilah obat. Obatnya apa, Mami? Obat dari keimanan atas dasar kalian mencintai Allah yang begitu besarnya untuk sebuah barokah. Tanpa pamrih, tanpa aling-aling untuk ABCD, tetapi karena menginginkan untuk terlahir sebagai manusia yang baru, yang bersih, yang tidak mau lagi menerima semua kesulitan hanya karena keserakahan dan keegoisan, juga karena obsesi. Nah, itu sayang ya. Pahami sayang ya. Oke, kita lanjut ya. Yang namanya tarot itu bukan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Esa ya, Allah Subhanahu wa taala. Apapun Tuhan kalian sesuai dengan agama kalian masing-masing. Tetapi dengan tarot ini hanya pembelajaran hidup yang kalian harus pahami dari sebuah pesan yang tersampaikan, dan Mami harus menyampaikan amanat ya untuk kalian bisa menjalani hidup lebih baik lagi ke depannya dan bisa mempertahankan kebaikan itu dari sebuah keterpurukan dan sebuah kesulitan. Oke, kali ini kita mau berbicara tentang karakter divine feminine. Wah, apa nih ya divine feminine ini, bagaimana ini orangnya ya? Kemarin divine maskulin kan, yes. Kita mau divine feminim. Kemarin sampai ada yang komen loncat-loncat, Mami aku mau pilih itu gambarnya, ternyata Mami memilihnya itu. Nah, ya itulah energi yang masuk. Misalnya kalian berdoa dan masukkan betul-betul kepada ini ya, kepada energi
yang kalian dilingkan, pasangan kalian dilingkan, insya Allah apapun yang kalian inginkan bisa terjadi. Wallahualam, ya. Oke sayang, di sini jangan lupa berdoa ya. Pastikan berdoa dengan ikhlas. Apapun yang terjadi, bukan kita mencari sebuah kebenaran, resonet tidak resonet. Kita tidak mau tahu itu. Di sini hanya mendengarkan pesan yang harus disampaikan dan kalian harus mendapatkan dengan izin Allah dan keikhlasan. Itu saja. Oke sayang, kita mulai ya. Di sini ada deck tarot, deck bumi, deck dari universe, ada dari deck angka ya. Ini kita coba, kayaknya ada tambahan ya, tambahan deck. Mami belum bisa pakai yang kartu ya, karena harus bersinergi dulu dengan yang lain ya. Ya contohnya sayang, kalian kan sebagian pernah kuliah, sebagian kalian juga ada yang pernah hidup ngekos. Namanya hidup di kos atau pernah kuliah itu terkadang kita datang teman baru, warga baru, pasti kan bersosialisasi dulu. Sama, mereka pun sama. Energinya bersosialisasi dulu dengan yang duluan sama mami. Ya, energinya yang duluan sama mami dengan energi yang baru. Ya, saling sama-sama seperti itu ya. Oke, kita mulai sayang ya. Dan ditambah lagi energi dari inti sari tarotnya ya, dari energi mami ya. Mami sudah ngos-ngosan ini sayang. Aduh, minum kopi dulu. Enak tenan sumpah. Makasih Oca. Kopimu enak sekali, seperti kau manis, semanis. Bukan semanis racun ya. Nanti dilempar kita sama Oca. Itu Oca adminnya MDF sayang. Walaupun sedikit jutek tapi orangnya baik ya kan. Untung baik bukan ada maunya ya sayangnya. Jangan rame-rame kalau kita ngomongin. bercanda ya. Ayo kita mulai ya. Di sini ada kartu karakternya ya. Mami kalau lihat ini ingat si maskulin deh sumpah. Dan ini ada di sini nih, hadir nih. Aduh, mau bercanda. Ya sudah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, dear angel, anything, give me energy for this card. For character, divine, feminine, sun, moon, rising, and Venus, elemen air, api, udara, dan tambahan adalah elemen tanah. Apa yang menjadi karakter seorang feminin untuk kehidupan yang dialami sekarang? Ditarik atau keluar sendiri? Pilih. Oke. Pilih. Oke. This one? Oke. Feminim dipilih langsung. Wah, mantap coy. Oke. Kita prepare dulu sayangnya, beres-beres ya. Nih. Kita siap-siap dulu ya. Nih. Kita mulai dulu ya. Ini kartu feminin. Kita taruh sini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, give me energy for this card. Karakter feminin, sun, moon, rising, and Venus. Tanah, api,
air, udara, dan semua yang namanya energi feminin. Sudah? Sudah, thank you. Thank you. Thank you. Oh, wow, this one. Tidak banyak sayang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, dear angel, give me energy for this card. Feminine, karakter, Sun, Moon, Rising, and Venus. Kenapa feminim? Nggak usah takut feminim ya, jangan takut sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Feminim, karakter, apa yang ingin disampaikan? Oke. Thank you. Thank you, thank you. Sekali lagi, thank you, thank you, thank you. Wow, feminine energy, set. Ini yang terbuka sayang. Yang terbuka dan yang tertutup. Sumpah deh, banyak ini. Tuh, asli ya. Ini kita jadiin satu dulu sini. Dan minta dari energi bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Energi divine feminine karakter. Divine feminine, Sun, Moon, Rising, and Venus, karakter, 4 elemen. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Tidak jauh-jauh waktunya. Oke. Tertutup. Kita minta Bismillahirrahmanirrahim. Feminin energi karakter dari energi tarotnya. Sudah. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Bisa lihat sayang ya. Ini yang terbuka ya. Dan yang tertutup kita minta dari universe. Bismillahirrahmanirrahim. Universe, give me klarifikasi for divine feminine untuk karakter, kondisi apa yang harus dilakukan oleh seorang divine feminine. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Wow, ini Earth Magic. Oke, kita mulai sayang ya. Taruh sini dulu. Kita taruh sini dulu ya. Kita singkirin dulu. Hai Divine Feminine, apa kabar sayang? Semoga kamu dalam kondisi baik ya. Di sini karakter seorang feminin. Ini adalah the star, ya star, tapi berupa bintang laut. Bintang laut. Di mana bintang laut itu tinggalnya di lautan lepas paling terdalam.
Kalau dia sampai ke pantai, itu karena ombak yang begitu besar menerpa, membawa, menggiring sampai dia ke daratan laut. Karena apa? Yang dinamakan seorang feminim yang berkonotasi atau yang dilambangkan seorang bintang laut, dia seorang yang sangat cemerlang. Sebagian feminim mempunyai karakter yang kuat, mempunyai fisik yang kuat juga, ya. Yang diterpa apapun, kalau sakit itu jarang gitu lah, ibaratnya begitu. Dan di sini bintang laut terkadang selalu membuat dirinya itu tidak bisa mengeksplorkan, dalam artian kalian tidak pernah menunjukkan bahwa kalian itu bisa melihat bahwa seekor bintang laut itu begitu cantik, begitu baiknya. Karena apa? Tidak ada makhluk lain yang bisa serupa seperti bintang di atas langit, walaupun kalian tinggalnya di dalam dan di dasar laut. Tetapi yang namanya bintang laut selalu saja tetap yang dikatakan bersinar. Karena apa? Tetap bintang walaupun di laut. Namun sebagian dari kalian tidak menyadari, hanya karena seorang bintang laut yang mempunyai body ataupun tubuhnya tidak halus, tidak mulus, bahkan seperti kerang, tidak seperti ubur-ubur yang begitu cantiknya kalau dia berjalan seperti penari, ya itu loh, dalam artian ya, hanya membahagiakan orang lain. Contohnya mami, iya, hanya bisa melihat sebuah kebahagiaan di dalam diri seorang bintang laut, tetapi tidak bahagia. Contohnya apa? Tidak semua orang bisa memegang bintang laut. Karena apa? Seorang bintang laut pasti akan cepat-cepat menghindar dan bahkan akan masuk ke dalam dasar lautan lebih dalam lagi. Untuk ke darat pun itu dipaksa dengan ombak yang begitu besar. Yaitu apa? Ombak sebuah konflik. Baru bisa terucap seorang bintang laut berkata dengan pasti bahwa saya sudah menderita, saya sudah capek, saya sudah tidak kuat. Walaupun di sini yang dilihat seorang bintang laut, kalian bersantai meminum soda, tetapi kalian tidak sadar. Kalian meminum soda tetapi mata kalian terlihat sedih. Yang hanya dipayungi adalah minumnya. Tempat makan kalian yang ingin kalian selamatkan, yaitu apa? Kesejahteraan kalian. Tapi mata kalian sangat-sangat sedih, sangat-sangat tidak menerima. Walaupun kalian menerima pun, ya, menerima pun dalam kondisi panas, kehujanan, apapun. Yang penting ini tidak lepas dan tetap terpayung. Buat apa? Biar esnya ini tidak mencair. Maka dipayungin. Untuk apa esnya? Untuk dia bisa bertahan dari suhu yang panas. Karena apa? Dia tidak bisa kembali ke lautan. Hanya karena ombak yang memaksanya dia keluar dari lautan. Dan berharap orang yang bisa membantu atau diketemukan
dengan orang yang sama-sama juga sesuai dengan apa yang bintang laut harapkan, yaitu apa? Pasangan, komunitas, sesama bintang laut. Tapi bagaimana? Karena apa? Badannya begitu berat. Untuk bergerak pun susah. Dan ditakutkan semakin lama di daratan, semakin susah. Tapi perjuangan seorang bintang laut tidak akan pernah takut. Didera apapun, seorang bintang laut tetap berjalan walaupun sulit, walaupun dia hanya mengandalkan sebuah ombak, tergeser sedikit. Tetap, tapi ada sebagian kalian feminim tidak berpikir, bahkan sebagian kalau yang tidak sabar, ya, sebagian ada diambil, yaitu apa? Orang mengambil bintang lautnya. Sebagian ingin kembali ke dasar laut, tapi sebagian diambil untuk sebagai kenang-kenangan. Nah, itulah. Ini. Jadi karakter kalian itu sangatlah kuat. Tetapi kekuatan yang kalian lihat hanya untuk kamuflase menutupi sebuah kesejahteraan yang kalian takut hilang. Yaitu apa? Materi. Walaupun kalian sudah sekuat apapun tidak sanggup. Kalian bisa. Kalian hanya ketakutan untuk bertahan. Ini loh yang terjadi sama kalian. Ya, saya lihat ya. Oke. Kita mulai membacanya ya. Bintang laut. Sepertinya Mami taruh di sini saja bintangnya, jangan di samping ya. Bintang laut. Oke. Saya lihat sayang ya. Kita mulai. Feminim. Di sini karakter seorang feminim sebagian memang keras kepala juga ya. Bahkan sebagian mengatur, sebagian menginginkan apa yang menjadi kekurangan pasangannya itu harus. Namun di sini sebagian dari feminim itu bahkan juga mengetahui kondisi yang terjadi karena seorang the emperor ya, seorang Emperor mengatur seorang Queen of Pentacle. Jadi pasangan kalian itu sebagian senang dengan kalian karena kalian pintar mencari uang, pintar cari duit. Akhirnya pasangan kalian itu semena-mena. Ya, kalian bisa cari duit. Jadi yang kalian butuhkan adalah sebuah cinta, dan cinta dipunya oleh the Emperor. Makanya Emperor berbuat seenak hatinya. Namun di sini feminim tidak mau gegabah. Sekarang ini kondisi dari karakter seorang feminim yaitu tidak ada lagi yang namanya sebuah kemenangan dari seorang keras kepala, egois, mengatur, diktator apapun dari seorang emperor ya, maskulin. Feminim tidak mau lagi dikalahkan oleh maskulin. Nyata. Maskulin, feminim tidak mau lagi dikalahkan oleh maskulin, dan maskulin merasa kalah dengan feminim. Jadi selama ini maskulin merasa diri dia menang, yaitu mengalahkan feminim. Sekarang posisi berubah, yang menang adalah seorang feminim, maskulin kalah dengan semua keegoisan dia,
semua kekeras kepalaannya ini sudah berubah. Posisinya 1-1 bukan 1-0 ya. Wow. Keren tuh. Ya, ini. Aku bingung, perasaan sama deh ini ya kemarin ya. Coba nanti dicek ya. Oke. The Magician, the Sun, Page of Swords. Sebagian dari feminim ya menginginkan semua itu berjalan secara instan. Harusnya seorang feminim itu bisa mendapatkan dan mewujudkan semua yang dia inginkan, yang dia cita-citakan, yang dia impikan bisa, namun tidak pernah percaya diri untuk dirinya bahwa bisa. Dengan berdiri di dua kaki mengangkat sebuah sword, selalu mau melihat ke samping, tidak pernah mau lihat ke depan. Makanya The Sun ini sulit kalian dapatkan. Karena apa? Kalian selalu menoleh ke samping, menoleh ke belakang. Nih, harusnya kalian kejarlah impian yang kalian inginkan, yaitu sebuah matahari, sebuah kemakmuran hidup. Jangan menoleh lagi ke belakang. Gak usah ditoleh lagi, ngapain gitu loh. Ini sebagian dari feminim masih menoleh ke belakang, tidak mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Bahkan harusnya menyadari kebahagiaan sebuah matahari yang bisa menyinari feminim dan bisa mendapatkan semua mimpi-mimpi yang ingin diraih tanpa keraguan, yaitu berjalanlah di dua kaki, angkatlah tangan setinggi-tingginya dan dagu kalian. Bukan kalian menoleh ke belakang. Bagaimana ceritanya? Kalian jalan noleh ke samping atau noleh ke belakang? Ya, babak belur lah. Emang bisa sampai? Capek kan? Leher kita. Jalan lihat ke belakang sampai noleh ya capek. Lihat itu ke depan. Impian kalian itu di depan bukan di belakang. Ini susah. Itu yang terjadi dari feminim. Tidak usah lagi kalian menoleh ke belakang. Kenapa, Mami? Karena hubungan yang terjadi dari diri kalian adalah sebuah kebahagiaan yang dirusak oleh seorang maskulin yang memberikan kepahitan, kepedihan, kesakitan dari hubungan triparti. Kebahagiaan ini ditelantarkan hanya karena keserakahan. Ingin sebuah kemenangan dan lepas dari hubungan triparti ini. Tapi semua feminim masih menoleh ke belakang. Masih juga ribut dengan yang namanya triparti. Masih belum ikhlas, masih merasa ini itu. Walaupun kalian bilang ikhlas, tapi kalian seperti ghost. Tuh. Nih. Saya lihat enggak? Nih. Menghantui, mengintip. Tuh. Apa? Padahal kalian tidak susah makan, minum. Ini ada. Tapi kalian ingin tahu api ini cukup enggak untuk menerangi. Tuh, akhirnya kalian seperti hantu yang hanya ingin mau tahu dari ini. Kehidupan, mau tahu dari kehidupan triparti. Jangan sayang, gak perlu kalian pikirin lagi, buang itu semua, buanglah apapun yang terjadi, ya. Kuku Mami bagus ya, model baru coy. Ya, jadi pahami sayang ya, ini jangan membuat kalian terbelenggu dengan hubungan triparti, hanya berpikir triparti mulu, akhirnya membuat kalian sulit untuk melakukan apapun. Sama seperti bintang. Kalian adalah seorang bintang, tetapi kalian masih memikirkan apa yang terjadi nanti kalau saya nggak bisa hidup,
Kalau saya nggak bisa minum, nggak bisa makan, ini bagaimana? Nanti saya kepanasan, gimana saya bisa pulang? Nah itu. Sementara seorang bintang laut, begitu orang melihat ada sebuah bintang, seseorang pasti akan berpikir atau melihat, wah, ada bintang laut, keren loh, asik loh. Baru kali ini aku lihat namanya bintang laut. Nah, orang pasti akan berpikir seperti itu. Yang namanya bintang gak bisa dibohongin, Ces. Namanya bintang ya tetap bintang. Tetap sebuah kesuksesan, tidak melihat dia seperti apa. Yang namanya bintang ya bintang. Star is a star. Gitu loh. Pahami sayang ya? Six of Swords. Bergerak melakukan perjalanan ke luar negeri, melarikan diri, melepaskan, dan sebuah kehidupan baru. Ya, di sini ya, kesabaran dari sebuah perjalanan hidup, di mana kalian sudah tidak mau lagi pusing. Sebagian tidak mau lagi pusing dengan triparti. Makanya tadi di sini diminta hilangkan, buang, dan tidak usah berpikir lagi tentang triparti. Kalau sudah ya sudah, tidak usah diucap bolak-balik ya. Pergilah berlibur ya. Mungkin bisa melakukan perjalanan ya, bergerak dengan cepat, hati lebih tenang ya. Bahkan memikirkan sebuah kehidupan baru di sini. Melepas semua yang terjadi. Sekarang kondisinya divine masculine ya, sudah tidak mau dipikirkan lagi keadaan divine masculine. Feminim sudah tidak mau riuh lagi, pusing lagi. Karena apa? Sekarang kalau bisa sebagian dari divine feminim melarikan diri. Mau lepas dari semua yang namanya hubungan triparti, mau lepas dari hubungan konflik yang hanya membakar jiwa dari feminim. Feminim ingin lepas dari semua kesulitan yang dibuat oleh divine masculine, bahkan ingin mencari kehidupan baru ya. Dan di sini Seven of Wands, berjuang untuk tetap di atas, mengalahkan kesulitan, sikap tegas, kompetisi, dan keberanian. Seven of Swords-nya on the reverse, sebagian tidak percaya diri bahwa bisa berada di atas, bisa berjuang, bisa mengalahkan kesulitan. Sebagian dari kalian ya merasa kesulitan yang terjadi akhirnya membuat perang batin di dalam hati kalian. Apakah sanggup saya? Tidak bisa bersikap tegas. Bahkan sebagian dari kalian tidak mempunyai keberanian untuk berucap atau speak up secara tegas. Tujuan kalian itu tidak jelas ya. Akhirnya kalian bergerak pun susah. Harusnya kalian bisa bergerak dari semua kesulitan yang kalian hadapi. Ini jangan pernah takut. Karena apa? Kalian harus tegas dan berani. Kalau tidak, sulit. Mau mengarah kemanapun tidak akan dapat jalannya. Seven of Cups menginginkan itu semua, berangan-angan, keputusan sulit, imajinasi, hasrat yang belum terperoleh ya. Sebagian dari kalian tujuan dari Seven of Cups, 7, menginginkan, kalian terobsesi ingin semua. Kadang berangan-angan bahwa kalian tidak berani bersikap tegas. Tapi di dalam hati dan jiwa pikiran kalian ingin menegaskan. Jadi semua itu hanya imajinasi kalian, hasrat kalian ya, ingin bersikap tegas, ingin mengalah dari kesulitan, ingin berjuang untuk keluar dari masalah kalian, tetapi hanya diangan-angan saja. Hanya imajinasi, hanya hasrat. Ya, berangan-angan, menginginkan itu semua tetapi ya tidak ada kenyataannya. Bahkan semua tidak pernah diperoleh. Yang diinginkan, yang dihayalkan itu tidak didapatkan gitu loh akhirnya. Harusnya kalian sudah bisa bersikap tegas. 7 and 7 ini angka
Ya, angka semesta kodenya ya 77, yaitu sebuah tujuan untuk sebuah pilihan dari sebuah takdir yang begitu mengecewakan. Nah, itu artinya bahkan hanya bisa mendapatkan sebuah kesabaran untuk sebuah jiwa yang terpisah. Nah, itu arti 677 ya. Dan kita lihat di sini, nanti kita baca pesannya ya, semesta terakhir ya. Oke. Wow. 10 love. Sama dengan juga 10 of cup. Semua keinginan ya, semua kemauan, semua cinta, semua barokah, apapun feminim kamu akan mendapatkan ya. Tanpa kalian minta, cinta itu sudah pasti, kebahagiaan sudah pasti, semua kesejahteraan sudah pasti. Yang jelas cinta sejati, kebahagiaan cinta, apapun yang mengenai tentang cinta ya, kebahagiaan dari cinta kamu akan dapatkan. Ini takdir ya. Cuma kita lihat seperti apa ya. Ini bagus sayang, keren beneran sumpah. Oke, yang tertutup ya, the star tuh, Queen of Cup, King of Cup, Temperance, Nine of Wands, the Tower moment, King of Wands, the Knight of Swords, Straight, Ten of Swords, Two of Swords, Six of Swords, Ten of Cup, sama, Ten of Cup, Ten of Cup, Five of Cup, Nine of Cup, sama, Judgment, the Devil, Five of Swords, Knight of Cup, wow, Ten of Pentacle. Oke. Sudah dipastikan apapun keseimbangan hidup dari seorang feminim dan seorang maskulin akan bisa dipersatukan dalam sebuah kebahagiaan rumah tangga, bahkan komitmen sebuah kebahagiaan, materi yang berlimpah, cinta yang berlimpah ya. Cintanya berlimpah sayang, segala keinginan dan kemauan itu pun ada ya. Di sini ada Ten of Love ya. Ada Ten of Love ya. Apapun yang kalian inginkan bisa kalian dapatkan. Kebahagiaan, cinta yang penuh dengan kebahagiaan, sehingga ya kalian bisa mendapatkan yang namanya sebuah temperance, keseimbangan, di mana Queen of Cup, King of Cup bisa berjalan seimbang kalau kalian benar-benar menyadari tentang sebuah kebahagiaan, sebuah komitmen dari cinta untuk sebuah kebahagiaan. Ini kalian sudah dipastikan karena sudah takdir jatuhnya ini loh. Dan 10 jatuhnya 10. Ini yang terjadi sekarang, energinya adalah ini. Amin ya sayang ya. Buat kalian yang memang untuk sebuah harapan, tapi kalian jangan senang dulu ya. Jangan senang dulu. Nih. Kalau kalian masih saja berkeluh kesah, kalian masih saja membuat dinding pertahanan,
ketakutan untuk sebuah hubungan triparty, bagaimana kalian mau mendapatkan the star? The starnya on the reverse. Harus buang, harus bisa menegaskan di dalam diri. Kalian sudah tidak mau tahu lagi yang namanya sakit hati, penderitaan apapun. Ya, sebuah cinta yang sudah mati karena dibuat oleh orang lain dan hati kalian sudah tertusuk. Buat apa kalian membentengi? Nggak perlu. Karena apa? Yang kalian butuhkan adalah star, kehidupan seperti bintang yang bersinar. Kalau kalian tidak bisa keluar dari kondisi itu, akan sulit. Para feminim, ya, tolonglah kalian menyadari apa yang kalian perbuat. Seperti Mami ceritakan di prolog di awal dari story Mami itu, ya. Jadi kalian paham. Kalian ingin terlahir kembali, jangan pernah serakah, jangan pernah mengikuti energi devil. Kalau kalian masih saja serakah, masih saja bermain, masih saja tidak ikhlas dengan apa yang sudah hilang, dengan apa yang kalian inginkan, kalian terobsesi dan bahkan energi devil masih ada di diri kalian, dipastikan the judgment kalian terlahir kembali atau mendapatkan sesuatu yang baik untuk kehidupan kalian di masa datang itu akan sulit, sayang. Itu yang harus kalian pikirkan. Makanya Mami bilang berkali-kali, energi devil itu dibuang. Jangan kalian menjadi energi devil. Nih, kalau kalian menegaskan di dalam hati, ya, kalian benar-benar sudah tidak mempunyai hasrat lagi dan kalian menegaskan di dalam hati, apapun yang terjadi saya tidak mau lagi beban batin, beban jiwa, tidak mau lagi adanya sebuah konflik, dan saya menerima semua kehancuran yang terjadi untuk kehidupan saya, maka kalian sudah bisa menegaskan di dalam diri kalian sudah sanggup untuk menjadi bintang di diri kalian sendiri, dan kalian bisa terlahir kembali menjadi manusia yang lebih baik. Ya, itu keinginan dari kalian. Dan di sini kalian masih ragu. Apakah kalian sanggup? Apakah kalian kuat? Bahkan setiap malam kalian terteror, setiap malam nih feminim ya, takut dapat mimpi buruk dari kehidupan ini. Makanya matanya kayak orang begadang nih, kurang tidur. Emang Mami? Nih. Takut tidak bisa hidup. Takut tidak bisa menjalani semua. Kalian jangan ragu, kalian jangan takut. Kalian mempunyai kekuatan karena apa? Di mata Tuhan kalian sebagian, kalau memang kalian benar-benar manusia yang betul-betul mempunyai loyalitas tinggi, memang betul-betul kalian setia dengan pasangan kalian, ini kalian tidak akan pernah ragu-ragu lagi. Makanya kan di sini dibilang, ya, di sini dikatakan kalian harus bisa bersikap tegas, ya. Kalian harus bersikap tegas. Jangan pernah merasa ini sebuah kompetisi. Jangan. Cinta perjalanan hidup bukan games. Tapi kalian harus mempunyai keberanian nih. Keberanian, keberanian untuk berjuang. Untuk bisa berada di atas, bukan di bawah. Mengalah bukan untuk mengalah bukan untuk sesuatu kekalahan, tetapi mengalah untuk sebuah kemenangan. Walaupun sulit, tapi tegaskan di dalam diri kalian, kalian sanggup, kalian bisa. Ini yang harus kalian lakukan. Karena sebagian dari feminim karakternya masih takut. Takut berjuang, takut babak belur. Hanya karena anak, hanya takut gak bisa makan, hanya takut gak bisa kenapa-kenapa. Itu yang terjadi. Nih. Kalau kalian mau keluar dari sebuah keterpurukan, kalian bisa keluar, bahkan penawaran cinta akan datang lagi kepada feminim. Entah cinta lama, cinta baru, whatever is ya. Ini cinta, proposal cinta, penawaran cinta tuh lagi on the way loh sayang. Entah seperti apa. Inilah sebuah keterpurukan yang sudah kalian hilangkan. Nih. Kalian sudah bahagia sebenarnya. Sebagian bisa menerima bahwa cinta yang selama ini kalian pertahankan itu sudah kalian buang jauh-jauh. Ini sebagian. Kalian sudah tidak mau peduli lagi dengan namanya sebuah cinta
Yang kalian pertahankan sudah cukup kalian pertahankan dan kalian tidak mau tahu lagi. Itu maksudnya, ya. Dan di sini ada fulfillment, happiness, work. Kalau kalian masih bingung, khawatir yang berlebihan, hidup kalian mau kalian bawa kemana, maka kebahagiaan itu sulit. Makanya on the river semua ini. Jujurlah dalam hati kalian. Karakter kalian ini sebenarnya kalian berani. Kalian ingin berada di atas, bahkan kalian tidak mau mengalah, ada. Tapi kalian takut, khawatir, gak punya keberanian. Nih. Harusnya seorang serigala ini tidak pernah takut dengan malam, tidak pernah takut dengan siapapun. Ini, tapi kalian takut sehingga mempengaruhi kebahagiaan kalian. Happiness bagaimana? Kalau kalian masih ragu, masih takut, tidak punya keberanian, bahkan tidak bisa memilih jalan yang mana yang harus kalian tempuh, ya susah sayang. Maju kena, mundur kena, ibarat buah si malakama itu. Dimakan mati, nggak dimakan kita lapar. Itu ya. The Fool, kesucian, awal kemurnian, kebebasan, potensi, semangat, dan resiko. Di sini kalian harusnya berani mengambil resiko apapun. Zero. Kalian dimulai dari awal lagi, dari nol lagi, ya. Bahwa kesucian dari sebuah niat yang baik adalah awal sebuah kemurnian, di mana kebebasan kalian menginginkan dan kalian paham dengan potensi di dalam diri kalian bahwa kalian harus mempunyai semangat. Semua hidup itu ada resikonya. Tidak ada yang namanya hidup tidak punya resiko. Semua apapun yang kita lakukan ada resikonya. The Moon, kebenaran batin, bahaya, ketakutan, persepsi, visi, tipu daya, dan fantasi. Keluarlah dari hayalan-hayalan tingkat dewa. Dalam artian hayalan yang tidak penting. 1 dan 8 ini adalah takdir sebuah harapan untuk sebuah kebahagiaan. Kalian harus bertanya kepada diri kalian. Jangan pernah takut dengan resiko. Jangan pernah takut dengan bahaya. Ya. Belajarlah dari kesalahan. Sebuah visi misi harus kalian punya. Dengan tipu daya keluarlah kalian. Bahkan fantasi pun kalian tidak perlu lagi terlalu berhayal untuk sebuah kebahagiaan. Karena apa? Hiduplah di sebuah kenyataan. Hiduplah di sebuah kehidupan yang benar-benar bukan fata morgana gitu loh. 4. Four of Pentacles, jaminan untuk harta, keseimbangan materi, menyimpan kedermawaan, pemberian, dan menyembunyikan. Jadi Four of Pentacles on reverse, sebuah kekecewaan, kalian tidak mau kecewa lagi. Harta yang kalian anggap ini bisa menghidupkan kalian yang tadinya kalian takut nih. Kalian takut di sini ya. Hati kalian sudah mulai luluh dalam artian kalian sanggup, kalian bisa. Kalian bisa menyeimbangkan materi untuk diri kalian sendiri. Dan kalian juga ingin menyimpan ya uang kalian ya, bahkan kadang-kadang kalian memberi juga ya. Kalian memberi bahkan menyimpan ya untuk masa depan. Intinya seperti itu. Ya, the World 2 dan 1 adalah 3 ya. Sebuah tujuan yang ingin dicapai dari sebuah takdir. Hasil yang dicapai, prestasi, penyelesaian, kebebasan, dan mengulang kembali. Bagaimana kalian mau mengulang kembali mendapatkan sebuah prestasi dan hasil yang ingin dicapai? Tidak pernah ada sebuah penyelesaian. Bahkan kebebasan yang harusnya kalian dapatkan itu kalian tidak bisa. Hanya karena kalian mendapatkan kondisi yang kalian anggap ini sangat sulit. Ya, tapi kalian tidak sadar bagaimana kalian ingin menyelesaikan, bahkan kalian berada di hasil yang kalian inginkan. Atau kalian menginginkan sebuah hubungan terulang kembali, yang nggak bisa kalau kalian tidak belajar dari diri kalian sendiri. Perbaikilah diri kalian gitu loh. Jangan kalian cuma bisanya menghujat, jangan cuma kalian bisanya ngomong,
maskulin ABCD tapi diri kalian feminim juga babak belur. Nggak baik-baik amat kalian. Orang energi devilnya ada kok. Berarti kan sebagian dari kalian masih devil energinya. Itu loh sayang. Sebenarnya di sini keseimbangan dan rezeki pun ada. Cinta besar ada, rezeki ada. Tapi kenapa tersendat destarnya? Karena kalian mempunyai energi devil yang sulit kalian buang. Ini yang terjadi akhirnya. Santuari. Kayak seperti orang menghitung hari di dalam ruangan, di dalam goa. Dan ini kalian ingin lepas. Kalian pasti bisa. Semesta bilang kalian bisa terlepas dan kalian bisa bebas. Kalian bisa mengulang apapun kembali menjadi lebih awal lagi atau memulai dari awal lagi. Kalian bisa menyelesaikan semua, di mana kalian bisa menjadi orang yang di atas dan mengalahkan semua kesulitan. Bersikaplah tegas bahwa hubungan bukan sebuah kompetisi, tapi mempunyai sebuah keberanian untuk menunjukkan bahwa diri kalian itu sanggup dan bisa. Ini pesan dari semesta untuk kalian. Ya, kalian bisa, tapi jangan seperti kura-kura juga. Kalian takut, sebenarnya tidak perlu ada sebuah ketakutan. Ya, oke. Nih. Keluarlah, bebaskanlah diri kalian. Demun juga ada di sini. Demun ada. Nih, demun. Sama. Bebaskanlah diri kalian dari segala sesuatu. Kekhawatiran, manipulasi apapun yang terjadi, drama apapun, keluar. Tidak perlu lagi kalian berada di sebuah kondisi yang mengikat kalian, mata jiwa hati kalian tertutup sehingga kalian tidak tahu ini hubungan mau dibawa kemana. Harusnya kalian bisa menegaskan. Kalau kalian banyak yang digantung, selesaikanlah. Di awal itu harus sudah kalian selesaikan. Karena apa? Kebahagiaan hanya kalian bisa pastikan di mana tujuan kalian inginkan, bahwa kalian tidak ingin berbagi apapun lagi, karena sebuah cinta hanya untuk sebuah kebahagiaan kalian bisa dapatkan dari diri kalian sendiri, bukan karena siapa-siapa. Kalian bisa sukses, kalian bisa maju karena diri kalian sendiri, bukan karena orang lain. Itu yang harus kalian camkan di dalam diri ya, feminim. Dan introspeksi diri, beristirahatlah. Lihatlah diri kalian ya. The Empress sebenarnya real energy divine feminine. Suka atau tidak suka, kalian harus benar-benar telaah, benar-benar pelajari ya. Pesan yang tersampaikan ini benar-benar tak satu pun yang bisa menolak untuk sebuah The Empress. Emperor ada, Empress ada. Betul-betul jiwa twin flame, tetapi twin flame belum tentu juga bisa dipersatukan, bahkan masih perlu perbaikan di sini. Ya, ini yang terjadi. Dan kita minta sama. Udah dikocok nih. Spark of life, the sun of life, Kingfisher. Sama. Starnya juga. The star-nya pun ya, the sun-nya pun on the reverse. Kalian sebenarnya sudah punya tujuan, yaitu apa? Mengambil sebuah kebebasan untuk bisa terbang bebas. Tujuan kalian sudah jelas, kalian ingin bahagia, bukan sakit hati yang kalian inginkan. Tapi kalau kalian tidak memahami tujuannya mau kemana, nggak ada namanya burung terbang terbalik. Ya apa ceritanya? Sulapan. Ini loh, gak akan mungkin bisa ya keluar dari sebuah situs yang namanya drama untuk mendapatkan sebuah kehidupan lebih baik. Kalian bisa. Jangan mengikuti jejak karmik drama dalam kehidupan. Bertumbuhlah, jangan seperti karmik dan divine
maskulin seperti anak kecil, kalian juga seperti anak kecil, kalian juga bermain seperti drama. Harusnya kalian bisa melihat new beginning itu ada untuk sebuah kebahagiaan tanpa batas. Ini harus kalian tanamkan di dalam hati, kalau enggak akan sulit sayang. Dan satu pesan terakhirnya adalah Eight of Pentacle. Pemenuhan diri, pendidikan lebih lanjut, keterampilan baru, dan hobi. Sebagian dari kalian harus bisa melihat skill kalian, keterampilan kalian apa, hobi yang baru apa, bahkan kalau perlu sekolah lagi, kalau pengen sekolah, bisnis kah, intinya membuat harapan untuk kebahagiaan diri kamu sendiri. Ini harus, makanya The Star harapan untuk sebuah kebaikan. Lanjutkan buat kalian sebuah kreativitas. Yang ingin melanjutkan pendidikan silakan, yang ingin mendapatkan sebuah keterampilan baru silakan, yang mempunyai hobi lanjutkan, pemenuhan diri untuk sebuah harapan dilanjutkan karena star apapun adalah bintang. Mau dia di laut, di udara, apapun bentuknya, yang namanya gambar sebuah bintang tetap akan menjadi bintang. Tambah satu lagi, oke. Angka keberuntungan 88, harapan, harapan sebuah tujuan. Harapan sebuah tujuan dengan kesabaran karena takdir. Eight of Cup. Kesimpulan alami, mencari penyembuhan, memutuskan pertalian, kekecewaan, dan menarik diri. Sebagian dari kalian, kalau ingin memutuskan hubungan ataupun pertalian karena sebuah kekecewaan dan menarik diri, pastikan dengan tegas. Pastikan dengan tegas, Sebagian kalau memang benar-benar ingin menyembuhkan diri, harus bisa menjalankan sebuah hobi baru, keterampilan baru. Bahagiakan diri kalian. Pesannya itu, bahagiain diri kalian, Kalau kecewa dan sakit hati, menarik diri, jangan menarik diri. Keluarlah dari kekecewaan kalian, keluarlah kalian untuk menjadi manusia yang baru, mempunyai hobi baru, cintai diri kalian, bahagiakan diri kalian, bahwa apapun itu tidak akan mengecewakan kalian. Karena apa? Kebahagiaan itu sudah jelas. 7788 ini angka dari semesta, pilihan untuk sebuah tujuan, harapan apa? Harapan tentang kebahagiaan. Kalau di sini masih kecewa, di sini sudah mempunyai harapan sebuah kebahagiaan. Jangan pernah takut. Di sini sekali lagi Mami bilang, ciptakanlah harmoni, jangan pernah takut, keluarlah dari persembunyian kalian. Lihatlah bahwa kalian juga patut mempunyai skill. Kalian juga harus keluar karena kalian mempunyai pendidikan yang baik. Keluarlah kalian karena kalian mempunyai hobi yang bisa mendatangkan rezeki. Kalian tegaskan di dalam diri kalian, kalian melebihi dari apapun yang telah dianggap orang. Kalian tidak mempunyai tidak berarti, kalian bukan siapa-siapa. Tunjukkan pada mereka kalian sangat berharga, kalian memang betul-betul wajib diperjuangkan dan memang untuk diperjuangkan. Karena apa? Kalian layak mendapat bintang, yaitu apa? Bintang kehidupan. Kalau kalian melihat di video Mami sebelumnya, bagaimana mencari sebuah kompas dari sebuah bintang kehidupan, ini sudah dipunyai oleh feminim. Kalian harus bisa membuat jiwa kalian untuk menemukan bintang ini, star, untuk sebuah harapan, tujuan, agar kebahagiaan bisa kalian dapatkan. Oke? Waktunya untuk kesenangan, kebahagiaan, kepuasan, hadiah, dan kepuasan ini. Oke, Mami tarik lagi, diminta. Oke. 7, 8, 9. Tuh.
Waktunya untuk kesenangan, kebahagiaan, kepuasan, hadiah, dan kepuasan. Jalani apa yang Mami ucapkan tadi pesannya. Kalau kalian ingin mendapatkan semua kemudahan dari semesta, mohon kalian pahami, inilah hitungannya. Ya, hitungannya adalah walaupun terbalik 798, tetapi kita kembalikan bahwa inilah yang terjadi. 789. Oke sayang, pahami ya, kebahagiaan itu hanya kita yang bisa ciptakan. Tujuan kita yang inginkan, di mana kita merasa bahwa kita mampu, jangan pernah takut, tegaskan di dalam diri, berjuanglah untuk sebuah keberanian bahwa segala yang namanya kesuksesan, kebahagiaan, kesenangan, kepuasan, semua sudah diatur sama semesta. Karena feminim, bintang dari semesta itu diberikan oleh kamu, yaitu bintang kehidupan. Jangan pernah takut, ya sayangnya. The Star juga ada di sini ya. The Star ada di sini, The Star ada di sini. Oke sayang, semoga ini bermanfaat dan bisa dijadikan sebuah pengalaman untuk sebuah kehidupan, biar bisa menjadi orang yang lebih baru, lebih baik, dan mengerti bahwa hidup itu sebuah perjuangan. Ingat, bahagia itu mahal sayang, maka jadilah dirimu sendiri, jangan menjadi orang lain. Oke, sekian dulu reading Mami Donna. Semoga apa yang disampaikan bisa berguna ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you sayang. Bye honey, bye sweetheart. Bye-bye.